peluang usaha budidaya sayuran organik ala urban farming. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Sangat disayangkan, animo masyarakat untuk mencoba bertani sayuran semakin menurun. Alasannya banyak, lahan sempit, repot, dan malas saja. Kurangnya pengetahuan tentang kenikmatan bertani juga menjadi faktor kurangnya petani di Indonesia. Jika dibandingkan dengan bisnis lainnya, bertani sayuran ini sangat menguntungkan dengan target pasar yang tak pernah habis dan juga masa panen yang tepat. Hitung-hitung juga bisa menjadi pereda stres setelah bekerja di kantor. Dan berikut ini usaha budidaya sayuran organik di ladang sempit yang dapat Anda lakukan. Budidaya sayuran organik dengan vertical garden. Untuk Anda yang tidak mempunyai lahan yang luas, cobalah pakai sistem vertical garden. Ada banyak sekali konstruksi vertical garden yang dijual di pasaran. Biasanya terbuat dari bahan anti karat dan dilengkapi dengan sistem pengairan yang pas dan dilengkapi dengan alas khusus agar akar tanaman juga bisa tumbuh dengan baik. Keuntungan vertical garden ini sangatlah banyak. Udara sekitar rumah menjadi lebih sejuk, hemat lahan dan lingkungan lebih cantik serta asri. Namun demikian, tidak semua tanaman bisa dibudidayakan secara vertikal, dan yang paling cocok adalah tanaman yang memiliki kekuatan akar yang bagus, kuat, dan pendek. Tanaman yang biasanya ditanam di kebun vertikal adalah selada, bayam, tanaman herbal, cilantro, oregano, jahe, basil, dan tanaman yang perdu, tomat cherry, stroberi, mentimun, kacang-kacangan, melon, labu, dan jenis sayur microgreens. Kemudian sistem perawatan vertical garden adalah penyiraman. Perawatan vertical garden memang sedikit rumit karena membutuhkan perhatian khusus. Di awal proses usaha pertanian sayur organik, kegiatan ini justru yang paling menjemukan dan capek. Ada beberapa metode penyiraman yang bisa dipakai. Ada sprinkle, penyiraman sistem kabut, atau menyiram secara vertikal, dan irigasi tetes. 2. Pembasmian hama. Vertical garden membutuhkan perawatan ekstra. Pastikan lingkungan dan kelembaban di sekitar lokasi tumbuh terjaga. Bila ada hama seperti belalang, langsung ambil saja. Khusus untuk penyakit tanaman, karena ini tanaman organik, sebaiknya gunakan bahan alami agar tidak teracuni oleh bahan kimia. 3. Pemangkasan. Sebelum masa panen, pemangkasan dirasakan sangat perlu. Hanya dengan mengambil tanaman yang sudah kering. Dikhawatirkan hal ini mengakibatkan serangan jamur karena menyelip di sela-sela tanaman. 4. Pemupukan. Pemupukan pertanian organik sedikit rumit, apalagi untuk vertical garden. Pemupukan bisa memakai pupuk hidroponik, pupuk AB mix. Pupuk ini memiliki unsur yang diperlukan dalam usaha pertanian sayur organik. Kemudian ada budidaya sayuran organik dengan sistem hidroponik. Jika Anda ingin buka usaha budidaya sayuran organik namun terkendala di lahan, kenapa Anda tidak mencoba untuk bercocok tanam secara hidroponik? Hidroponik ini sebenarnya sudah lama ada, hanya saja belum terlalu booming. Untuk menggantikan tanah, Anda hanya membutuhkan air yang diberi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Medianya juga tidak terlalu sulit. Botol-botol bekas dan pipa besar bisa dijadikan media. Dan beberapa pengetahuan dasar berikut ini mungkin bisa menjadi acuan awal Anda untuk membuka usaha pertanian sayuran organik. 1. Media. Untuk pertanian, media hidroponik harus netral dengan ukuran pH 5,5 sampai 6,5. Ada dua jenis media, yaitu media pembibitan dan media pembesaran. Media pembibitan nanti bisa menggunakan pasir halus, rock wool, arang sekam, dan pasir halus. Dan jika ingin lebih bagus, gunakan campuran arang sekam dan serbuk gergaji. Untuk pembesaran pakai pasir yang sedikit kasar, rock wool, dan arang sekam. Dalam hal ini, arang sekam lebih disarankan karena lebih steril dan jauh dari hama seperti kutu,
cacing, dan lainnya. Sayangnya arang sekam hanya bisa dipakai sebanyak 2 kali. 2. Pemilihan benih. Kalau Anda mencoba hidroponik untuk pengembangan usaha budidaya sayuran organik, pilihlah sayuran yang memiliki nilai jual tinggi seperti timun Jepang, tomat Resento, paprika, kailan, melon, dan sebagainya. 3. Tips penyiraman. Ada satu tips penting yang harus diperhatikan dalam menanam tanaman hidroponik. Indikatornya, apabila media tumbuh saat dipegang tangan Anda masih kering, itu artinya penyiraman jangan sampai terlambat. Selain itu, waktu semprot juga wajib diperhatikan. Pada masa penyemaian, siram tanaman dengan hand sprayer dengan kuantitas 4-5 kali seharinya. Ini dilakukan untuk menjaga kelembapan tanaman. Pada masa pembibitan, penyiraman dilakukan 5-6 kali yang nanti juga ditambahkan larutan pengencer hara. Pada masa pertumbuhan, penyiraman harus ditambahkan 1,5 sampai 2,5 larutan pengencer hara. Dan sekian informasi tentang peluang usaha budidaya sayuran organik ala urban farming. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you in the next video.